Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Damayanti Suwandi akan mempresentasikan pemberdayaan kelompok wanita tani dalam pengembangan UMKM keripik pepaya melalui program pendampingan berbasis komunitas yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 dengan rekan saya Indah Wahyuni Putri, Asifah Sabrina Siti Hafifah dan juga Bel Marcelina Tampupulon. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2025 di Desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang, di mana kelompok wanita tani atau KWT merupakan kelompok masyarakat yang aktif mengembangkan usaha mikro berbasis komoditas lokal, salah satunya melalui pengolahan pepaya menjadi produk keripik. Potensi bahan baku yang melimpah memberikan peluang besar bagi pengembangan UMKM. Namun di dalam praktiknya, KWT ini terkadang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, adapun beberapa keterbatasan tersebut adalah teknik pengolahan, standar mutu dan kemasan, manajemen pemasaran dan perizinan, serta sehingga diperlukan program pendampingan berbasis komunitas untuk meningkatkan daya saing UMKM yang masih sangat minim gitu ya, sehingga dibutuhkan pendampingan lebih lanjut. Oleh karena itu, adapun 4 tujuan kami dalam pendampingan ini, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas teknis anggota KWT dalam produksi keripik pepaya, memperbaiki standar produksi dan konsistensi mutu produk, meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan kemasan dan legalitas usaha, dan juga memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat komunitas. Untuk metodenya kami menerapkan 5 tahapan. Yang pertama ada observasi awal kondisi usaha di mana untuk mengidentifikasi kondisi real usaha meliputi proses produksi, mutu produk, kemasan, serta aspek legalitas usaha. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari observasi awal, kami melaksanakan pelatihan produksi sehingga para anggota KWT ini mengetahui good manufacturing practices ataupun produksi yang baik itu seperti apa. Selain itu, kami juga memfokuskan pada peningkatan keterampilan teknis pengolahan bahan baku, pengendalian proses produksi, serta efisiensi kerja. Selanjutnya ada pendampingan implementasi. Di sini kami melaksanakan beberapa pendampingan mulai dari pencatatan keuangan, lalu cara stok barang seperti apa, manajerial sebuah produk seperti apa, dan hingga kami juga memberikan pendampingan mencakup pengembangan desain standar kemasan, di mana kemasan ini dikembangkan agar lebih informatif, menarik secara visual, serta sesuai dengan ketentuan pelabelan pangan. Sehingga dengan peningkatan kualitas pemasaran ini diharapkan dapat juga meningkatkan penjualan dan juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen gitu. Selanjutnya kami juga melaksanakan bimbingan perizinan usaha di mana alhamdulillah di tahun ini kami sudah bisa membimbing dan membina dan hasilnya adalah penerbitan nomor induk berusaha NIB dan juga sertifikasi halal produk keripik pepaya ini dan sudah terbit juga. Dan selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Dan selama kegiatan kami dibantu oleh para mahasiswa dari mahasiswa magang Capstone dari Departemen Agribisnis 2025, yang mana mahasiswa magang itu membantu pendampingan teknis di lapangan. Keterlibatan ini berkontribusi pada asistensi teknis, dokumentasi kegiatan, serta pendampingan harian kepada KWT. Sehingga harapannya model kolaborasi ini bisa terjalin efektif gitu dan efisien dibantu oleh para mahasiswa. Untuk hasilnya, alhamdulillah penampilan lapangan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan terbukti adanya 10 anggota kelompok wanita tani yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan ini dan aktif gitu ya selama 8 sesi pendampingan. Lalu selanjutnya peningkatan keterampilan produksi di mana pendampingan juga menunjukkan peningkatan keterampilan produksi terutama dalam penerapan proses pengolahan keripik yang lebih terstandar. Kami juga menambahkan output modul untuk pembuatan keripik serta SOP yang dapat terus diterapkan dan berlanjut gitu untuk anggota KWT yang baru dan maupun yang lama untuk bisa terus menggunakan SOP-nya sebagai standar untuk produksi suatu produk. Selanjutnya
peningkatan daya tarik, desain kemasan. Jadi kami juga membantu untuk membuatkan desain kemasan terbaru, di mana, kemasan yang terbaru ini diharapkan lebih informatif dan menarik secara visual, yang terbukti meningkatkan, persepsi kualitas dan juga, kepercayaan konsumen terhadap UMKM pangan dan hal ini sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI 2023 yang menyatakan bahwa desain kemasan ini merupakan identitas produk, merupakan faktor kunci dalam peningkatan penjualan dan juga akses pasar UMKM. Lalu yang terakhir adalah kapasitas produksi. Secara kuantitatif, kapasitas produksi UMKM ini meningkat hingga mencapai 10 kilogram per siklus produksinya dengan realisasi penjualan sebanyak 100 kemasan produk per produksinya. Capaian ini menunjukkan, adanya peningkatan penerimaan pasar yang mengindikasikan bahwa perbaikan mutu produk dan kemasan mampu, meningkatkan daya saing UMKM berbasis komoditas lokal. Simpulannya, kegiatan ini efektif dan juga tepat sasaran, menggunakan metode, atau 5 tahapan yang tadi, juga mendapatkan, peningkatan kapasitas dan juga kemandirian dari para anggota KWT, penguatan pemberdayaan perempuan, lalu, daya saing produk, lokal meningkat, karena adanya perbaikan, produksi, pembinaan juga untuk desain kemasan, dan juga manajerial lainnya untuk produk, serta harapannya model ini replikatif dan berkelanjutan. Harapan ke depannya, program pendampingan berbasis komunitas ini diharapkan dapat berkelanjutan dan direplikasi secara lebih luas dan memperkuat kemandirian UMKM KWT, meningkatkan peran ekonomi perempuan, serta mendorong daya saing produk olahan berbasis komoditas lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.